Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian dan juga adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Thariqatus Syar'iyah li Istinafil Hayatil Islamiyah. Kita bahas halaman 18. Setelah kita bahas ada 4 pilar dari Daulah Khilafah, lalu kita akan bahas keunikan dari Daulah Khilafah ini bagaimana. Dikatakan di sini, walidaulatil islamiyati jihazun tanfiziyin khasin biha. Jadi bagi daulah Islam itu adalah satu struktur yang diterapkan secara khusus dari daulah Islam itu. Ya kan? Assasahu ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu jadi kalau dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi gitu ya? Iya. Coba nih. Assasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Apa itu? Fil Madinatil Munawwarah. Di Madinah Munawwarah yang dibangun atau dipondasikan oleh Rasulullah SAW di Madinah Al Munawwarah. Ya. Kemudian juga daulah Islam ini waltazama bihi khulafa'uhur rasyidun, dan para khulafa'ur rasyidun, para pengganti khulafa'ur rasyidunnya Rasulullah SAW ini juga terikat dengannya, artinya mengikutinya min ba'dihi, setelah Rasulullah SAW. Ya. Summa aqama ya kan, summa aqama mu'azzamahul khulafa'ul muslimun, kemudian ditegakkannya lah, kemudian tegak sistem-sistem khulafa'ul muslimun, para khalifah. Ya, jadi lalu ada para khalifah kaum muslimin min ba'dihim, setelah para khulafa'ur rasyidun ini. Jadi daulah Islam itu diikuti oleh khulafa'ur rasyidin dan juga diikuti oleh para khulafa yang lain, para khalifah yang lain. Jadi ini kalau dikatakan pemerintahan yang bersanad, ya ini sampai kepada Rasulullah. Kalau demokrasi sampainya kepada Montesquieu, sampainya kepada Rousseau dan sebagainya yang kafir. Kalau daulah Islam itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ila an hudimatid daulatul khilafah, sampai dihancurkannya, diruntuhkannya daulah khilafah ini amun pada tahun alfun wa tis'umi'atin wa sab'u wa ishrun wa arba' wa ishrun, yaitu pada tahun 1924 miladiyah. Jadi dari masa Rasul sampai tahun 1924 itu daulah Islam, setelah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Wa yatakawwanu hadzal jihaz, jadi struktur ini tersusun dari al-khalifah. Jadi struktur daulah Islam itu harus ada khalifahnya.
Jadi nggak bisa sembarangan. Ini siapa yang jadi khalifah? Langsung ngomong nih. Misalnya Erdogan menjadi khalifah. Tidak, dia bukan khalifah karena setelah khalifah harus ada wal muawinain. Jadi dua orang muawinnya. Bantuin. Ya. Ada minta piring buat ini, ada bawain. Ya kan? Juga wal wulad, juga para wali. Ya. Jadi para wali juga di sini. Ya. Jadi para wali itu adalah juga bagian dari struktur khilafah. Wa amirul jihad, juga para amirul jihad, panglima perang. Wal qudah, para hakim, para mahkamah. Nah, itu harus ada tuh dalam daulah khilafah itu, dalam daulah Islam. Ya. Begitu juga wal jihazul idari, dan juga struktur administrasi, misalnya bagian direktur pengairan, direktur kelistrikan dan sebagainya. Ya kan? Wa majlisil syura, dan juga majlis syura. Ya. Yaitu majlisil ummah, yaitu maksudnya majlis umat. Gitu. Itu majlis syura itu adalah juga struktur. Wa huwa jihazun khasun. Ini adalah struktur yang khas. Jadi daulah khilafah itu punya struktur yang khas. Ya. Bidaulatil khilafah, dari daulah khilafah. Jadi, waalaikumsalam. Ayo silakan. Masih ada tempat di sini. Gitu. Jadi dari struktur yang khas ini dari daulah khilafah. Ya. Yakhtalifu min ajhizati tanfiziyati fil anzimatil wad'iyah. Ya. Dan juga di sini apa itu? Berbeda dengan sistem atau dengan struktur-struktur yang sedang diterapkan di sini, ya, dari sistem yang ada pada saat sekarang ini. Yang sistem sekarang ini allati sabaqatid daulatu wallati ja'at ba'daha. Yang itu adalah yang dahulunya daulah ini datang setelah daulah khilafah. Ya. Jadi daulah yang sekarang ini adalah sebenarnya setelah daulah khilafah. Jadi jihaz idari ataupun struktur jihaz daulah, adhizatul daulahnya itu, struktur negaranya itu dimulai dari daulah khilafah ini, daulah Rasulullah SAW ini. Gitu. Ya. Ya. Dengerin dulu. Ntar aja. Ya, kabarin aja nih. Ya, ngikutin ngaji dulu sini. Oke. Ya. Nah, lalu dikatakan di sini, ma yumayyizu daulatal khilafati wa nizamal islami min sairi daulatil wal anzimati. Segala yang menjadi keistimewaan dari daulah khilafah dan sistem Islam terhadap seluruh daulah yang ada dan sistem yang ada ini, faja'ala laha khasaisun wa mumayyizatun, ini menjadikan kekhasan dan keunikan dari apa? Ya, dari daulah khilafah. Tu'rafu biha, yang ini menjadi dikenalnya daulah khilafah ini dengan keunikannya seperti ini. Jadi bukan cuma asas daulah, tetapi juga punya keunikannya. Nah, ini dia. Jadi nggak sembarangan ngomong ini adalah daulah khilafah, tapi asasnya enggak yang 4 asas itu. Asyiyadah lisyar'i, as-sultan lil ummah, ya kan? Itu juga bagian dari asas tadi. Apalagi yang ketiga, ya kan? Wahdatul khilafah, ya, atau satunya kekhilafahan tadi. Dan juga bagi khalifah lah hakun, adalah punya hak untuk tabanna ahkamil Islam, ya, mentabani hukum-hukum syariat Islam.
Ini asas. Tetapi juga ditambahkan dengan keunikan dari daulah khilafah ini apa? Yang pertama, al-awwal. Nah, ini yang uniknya nih. Apa itu? Ya. Laisa li daulatil khilafati ya hududun sabitatun ya taqafu diddaha wala tata'addaha. Ya. Tidak ada bagi daulah khilafah itu batas yang tetap, ya, yang berhenti pada daulah khilafah itu dengan batas tertentu dan juga tidak bertambah, tidak ada begitu. Jadi batas daulah khilafah itu harusnya menjadi dinamis. Dia akan menambah, tentu tidak berkurang. Yang dimaksud di sini maksudnya tidak berkurang. Jadi tidak ada cerita dalam daulah khilafah Islamiyah nanti itu batas wilayahnya itu tetap, Ustaz. Jadi nggak boleh itu kalau begitu. Berarti ada yang masalah di sini. Apa itu? Dikarenakan li'annaha mukallafatun syar'an. Dikarenakan bagi daulah khilafah itu mendapati bahwa di situ ada apa? Beban syariat biwujubi hamlil islami ilan nasi kafah. Ya. Jadi wajib untuk mengemban Islam kepada seluruh manusia semuanya kafatan. Jadi karena wajibnya inilah berarti daulah khilafah tidak boleh tetap dalam batas wilayahnya, harus bertambah. Kenapa begitu? Karena ada dakwah. Yang dakwah ini mengharuskan orang-orang yang mengikuti dakwah bagaimana? Tunduk dengan hukum syariat Islam. Ditawari Islam. Kalau mau, alhamdulillah. Diajarinlah Islam dia. Kalau nggak mau, diberi pilihan. Ya. Apa itu tetap dengan agamanya? Dia disuruh membayar jizyah. Tunduk. Tetapi tetap dia ini dengan syariat Islam. Kecuali masalah ibadah. Ya. Wilayahnya masuk dalam wilayah daulah khilafah. Lalu kalau tidak mau juga, dia diperangi. Diperangi dalam makna agar dakwah ini bisa dimasukkan. Karena sebelumnya dakwah dulu yang dimasukkan. Kalau memasukkan dakwah itu kemudian terjadi penghadangan secara fisik, maka barulah ada tawaran ini. Kalau dakwahnya itu tidak secara fisik, maka aman-aman saja semuanya. Contoh misalnya para dahulu wali songo di Indonesia. Para wali, para pendakwah, juru dakwah di Indonesia. Bagaimana ini? Nggak ada masalah dia di Indonesia ini, di Nusantara ini menyampaikan Islam. Ya, nggak ada masalah. Gimana dia? Dia mengajarkan Islam lalu nggak dihalangi. Tapi beda di daerah lain. Misalnya di Afrika. Ya kan? Nyampein Islam dihalangi pendakwahnya, maka turunlah tentara. Akhirnya meluaslah wilayah daulah khilafah. Nah, karena apa? Ada kewajiban dakwah. Ya. Dan juga di sini wa tatbiquhu alaihim. Dan juga diterapkannya syariat Islam pada mereka. Sawaun aslamu am lam yuslimu. Baik bagi orang yang sudah Islam ataupun yang belum Islam. Kenapa begitu? Dalilnya, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah, beribadalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ini seruan pada manusia. Jadi syariat Islam itu kepada seluruh manusia. Kecuali yang nanti syariat itu mensyaratkan pelaksanaannya dengan adanya keislaman seseorang. Contoh, sholat. Maka sholat ini harus Islam dulu. Tapi kalau misalnya hukum potong tangan, berlaku juga bagi orang kafir. Kalau orang kafir itu mencuri dalam daulah khilafah, potong tangannya. Jadi bukan cuma untuk orang Islam ini.
Makanya diterapkannya syariat Islam itu pada seluruh kafatan linnas, seluruh manusia. Ya. Fahududuha munzu an ansha'aha, ya. Maka batas dari daulah khilafah ini sejak munculnya pada masa, ya, ansha'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati, pada munculnya pada masa Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana di sini? Ya, hududun mutaharrikatun. Ya, adalah batas yang senantiasa bergerak, bertambah. Ya. Tadammu ilaiha arda, ya, kulli min khudi'ulaha, yang mencakup seluruhnya itu segala tempat, ya, setiap yang bagaimana khudi'ulaha, yang ditaklukkan, yang ditundukkan pada tempat itu oleh syariat Islam, oleh khilafah. Ada futuhat, ada penyampaian dakwah agar diterapkan syariat Islam, gitu. Jadi, kalau gitu terjadi peperangan dong. Tidak, kalau mereka mau menerima Islam. Kalau mereka nggak menerima Islam, baru perang. Kalau mereka menerima Islam, kan santai saja. Kalau gitu Islam memaksakan kepada semua manusia untuk berislam. Bukan, la ikraha fiddin. Tapi mereka disuruh tunduk kepada pelaksanaan syariat Allah. Mereka nggak Islam, nggak apa-apa. Urusan dia dengan Allah. Tapi mereka dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah-masalah selain yang mensyaratkan ibadah atau mensyaratkan bahwa pelaksanaan hukum Allah itu dengan dia menjadi Islam, maka dia harus tunduk. Hukum hudud, yang bunuh dibunuh lagi, ya, yang mencuri dipotong tangan, yang berzina dirajam. Ini bagi seluruh manusia, bukan cuma hanya untuk orang Islam. Kenapa? Hukum Allah. Karena Tuhannya sama, orang kafir pun siapa Tuhannya? Allah. Gitu, ya, ya. Baik di situ saliman kana am harban, atau salman kana am harban, baik dia bersama di situ dengan menyerahkan atau dengan keislaman mereka, atau dengan adanya peperangan, atau dengan perjanjian di antara mereka, di antara kaum muslimin yang mereka tunduk dengan syariat Islam, dengan aturan Islam, lalu kemudian atau dengan dengan peperangan. Ya. Dar'ahum bi ahkamil Islam, yang mereka semua diriayah, diurus dengan hukum-hukum Islam. Ya, liyusbihu juz'an la yatajazza'u minha, yang agar supaya mereka itu menjadi bagian dari daulah Islam yang tidak terpisah dari daulah Islam itu sendiri. Begitu. Kenapa begini? Karena dalilnya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira. Tidak ada aku utus engkau Muhammad dengan syariat Islam kecuali untuk seluruh manusia. Coba, kalau kita batasi berarti kan seluruh manusia menyalahi ayat ini, ya. Berarti harus seluruh manusia, makanya seluruh manusia harus tunduk pada syariat Islam. Dia harus ngerti, dia harus paham, belajar syariat Islam. Siapa saja. Kenapa? Karena dia juga punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Sama dengan Tuhan kita. Ya, iya, iya, iya. Nah, juga Allah berfirman, kafatan linnas basyira wa nazira, dengan membawa kabar gembira dan juga peringatan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Rasulullah SAW dengan petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkan
agama tadi atau Islam tadi atas seluruh agama semuanya. Jadi agar menjadi tertinggi. Wah, kalau gitu nih nggak punya peri kemanusiaan dong katanya. Nggak bisa setara tuh orang-orang selain agama Islam. Bukan. Mereka lah yang nggak mau menyetarakan diri dengan manusia. Kenapa? Karena mereka nggak mau nyembah Allah dengan benar. Gitu. Orang yang tidak Islam itu kata Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Coba. Makanya berislam. Gitu. Iya. Ngaji. Belajar. Gitu. Ya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai manusia itu semuanya berkata la ilaha illallah. Fa iza qaluha, apabila semua manusia itu mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya Islam atau tunduk kepada syariat Islam, asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka suci darah dan juga hartanya kecuali yang hak untuk diambil atau ditumpahkan. Siapa misalnya yang ditumpahkan dengan hak? Misalnya orang kafir ya nggak mau tunduk dengan syariat Islam lalu dia membunuh, maka wajib dia dibunuh, qisas. Berarti di situ. Ya kan? Lalu misalnya ada orang yang nggak mau membayar jizyah, orang kafir, maka diambil hartanya yang sesuai dengan syariat, ketundukan dari diri mereka kepada Islam. Nah, jadi terakhir di sini, wa hududu hadhihi daulati, maka batas dari negara daulah khilafah Islamiyah ini ya maftuhatun, terbuka li jami'il muslimin. Jadi batasnya ini terbuka bagi seluruh kaum muslimin. Wa hamilil tabi'iyah, dan juga orang yang menjadi warga negara. Hamilil tabi'iyah ini menjadi warga negara, satu istilah ya. Jadi orang yang mengemban pengikutan. Nah, bukan maksudnya di sini adalah artinya warga negara dari daulah Islam. Yang itu mungkin bukan Islam. Ya, kafir zimmi misalnya di situ. Yadkhuluna ilaiha, dia masuk ke dalam negara Islam tadi, wa yakhrujuna minha, dan keluar dari daulah Islam itu mata aradu, ketika dia pingin. Jadi bisa keluar masuk, nggak kayak sekarang susah, harus visa dulu, harus paspor dulu. Nanti kalau dalam daulah Islam, seluruh negeri-negeri Islam itu satu kesatuan. Kecuali nanti daulah kafir, ya, darul kufur. Nah, baru kemudian ada di perbatasan orang kafir nggak boleh masuk kalau dia ini yang tidak diizinkan. Walahum, bagi mereka hakku hamli tabi'iyatid daulah, dan bagi mereka juga ada hak bagi yang menjadi warga negara, ya, illa mastasna asyar'u, kecuali yang dikecualikan, ya, kecuali siapa yang dikecualikan oleh syariat min halat, dari segala atau dari satu kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Jadi ini ciri khas pertama dari daulah khilafah, borderless, tidak ada batas sebenarnya begitu. Tapi dengan negara kafir gimana? Oh iya, ada batas itu, supaya nanti kita perluas sampai di tengah-tengah mereka. Ini ciri yang pertama. Silakan, ada pertanyaan? Nah, satu dulu sini aja. Ada pertanyaan kan ya? Ya, silakan. Ini terkait khilafah ya. Ada ya tetangga sebelah itu menyerukannya itu dahulukan tauhid, ketaatan, keimanan, itu bukan khilafah gitu. Maksudnya penjelasan seperti itu tuh bisa mungkin bisa jadi dia membuat umat jadi goyah gitu. Maksudnya penjelasan seperti itu tuh kayak gimana gitu loh? Iya. Kayak
Jadi ada sekelompok orang yang kemudian dia menyerukan, bukan menyerukan untuk ditegakkannya khilafah. Ayo Rif, sini Rif. Jadi ada sebagian kelompok yang kelompok tadi bukan menyerukan khilafah. Ternyata dakwah mereka itu menyerukan, kalau boleh dibilang adalah menyerukan tauhid. Jadi tauhid dulu, khilafah belakangan. Padahal seharusnya tidak mungkin tauhid ini bisa ditegakkan kecuali daulah khilafah itu sudah tegak duluan secara murninya. Tauhidnya maksudnya di sini. Kalau gitu orang yang menyerukan khilafah tauhidnya nggak benar dong, bukan. Tapi pada saat yang sama dia sudah memurnikan tauhidnya, dia sudah memurnikan akidahnya. Di sisi berikutnya dia memperjuangkan konsekuensi dari tauhidnya itu apa? Taat kepada seluruh syariat. Karena taat kepada seluruh syariat ini ada ketentuannya. Kalau dalam istilahnya itu ada wad'inya, ada khitabul wad'inya, ada ketentuan atau seruan untuk diterapkannya dengan kondisinya. Contoh gini misalnya. Contoh gini. Sekarang ini kalau ditanya, sekarang ini wajib nggak sholat subuh? Atau yang gampang deh, wajib nggak sholat isya? Kalau dikatakan sekarang ini belum wajib, tapi nanti pada saat waktunya sholat isya, maka di situ berlakulah kewajiban sholat isya. Ada kondisi. Nah, kondisi ini juga menimpa atau ada pada daulah khilafah. Daulah khilafah itu menjadi kondisi terhadap banyak hukum-hukum syariat. Contoh, bagaimana hukum potong tangan? Bagaimana hukum rajam? Ya dah. Bagaimana hukum orang yang nggak sholat? Bagaimana hukum orang yang musyrik, yang tauhidnya nggak beres? Dipancung dia, ngedukun dia, dipancung dia. Hati-hati tuh, ya kan? Karena musyrik. Siapa yang mengkondisikan itu untuk bisa berlaku hukum ini? Khilafah. Makanya pada saat sekarang gimana? Kita tahu musyrik itu nggak boleh. Supaya tauhid kita benar, jangan melakukan syirik. Ya dah? Jangan melakukan syirik. Jangan beribadah yang nggak benar. Tapi langsung segera supaya umat ini bisa juga tidak syirik. Supaya tauhidnya benar, tegakkan khilafah. Nanti khalifahlah dengan para qadi, dibantu para syurtah, para jihad daulah, ya, administrasi daulah, atau di bawah amirul jihad. Ngapain? Itu ngeberantas orang-orang yang melakukan syirik dengan hukuman yang tegas sesuai syariat. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad dari agamanya maka dibunuh. Sekarang gimana? Itu tauhidnya nggak benar. Lalu kalau gitu tauhid aja dulu, jangan khilafah dulu. Justru tauhid Anda secara individu harus benar. Kita ini semua, karena wajib bagi kita. Saat kita ingin dakwahkan kepada umat, maka tegakkan khilafah. Terkadang inilah makanya dalam kitab At-Takatul, Syekh Taqiuddin Nabhani mengatakan, orang-orang yang kemudian di tengah-tengah umat bukan menyerukan kepada dakwah yang sebenarnya, maka dia seperti orang-orang yang mengaduk-aduk lumpur. Orang yang membuat butek kejernihan umat. Umat udah ngerti tentang tauhidnya, umat kemudian ingin menguatkan konsekuensi pelaksanaan tauhidnya dengan menegakkan khilafah, dia malah ngubek-ngubek lagi. Jangan yang itu, yang ini dulu, jangan yang itu, yang ini dulu. Bukan berarti kalau gitu orang yang menegakkan khilafah tauhidnya nggak benar, nggak boleh juga, haram juga, ya kan? Misalnya orang yang ingin menegakkan khilafah malah main dukun, ya haram, ya nggak boleh. Gitu. Tapi bagaimana menghukum orang lain, menguatkan? Kadang orang itu kan ada yang mau dinasehatin, gitu. Kadang orang itu ada yang mau dibilangin sekali, ada yang mau dinasehatin 2 kali, ada yang bebel, ngiyel, gitu. Coba,
Bahkan luar biasa, ada yang juga kemudian bersifat sebaliknya. Ngomong, saya ini malu kalau korupsi, keluarga saya malu kalau korupsi. Dia sendiri korupsi. Orang kayak gini gimana coba? Bebel. Gitu. Belum lagi kemudian dia nggak tahu diri, nggak ngerti. Dia ngomong A, padahal harusnya B. Malu dia. Coba kan bayangkan. Harus ketat agar masyarakat tidak saling kesana kemari, ya, tidak bermobilitas agar misalnya pandemi ini senantiasa terjaga. Lah dia sendiri kemudian malah meresmikan jalan. Gimana bisa? Itu. Ini luar biasa ini. Gitu. Jadi orang-orang yang kemudian malah mengacaukan pemahaman umat yang sebenarnya, malah nggak mau mengajak kepada perjuangan yang seharusnya sebagai konsekuensi tauhidnya dengan alasan dakwah tauhid dulu, ini adalah sebenarnya kemunduran berpikir. Kalau bahasa anak mudanya mah kurang piknik. Kurang jalan-jalan. Aduh, itu bahasa anak muda, bukan bahasa saya. Iya, istilah lu main lu kurang jauh gitu misalnya. Coba main yang jauh dulu. Lihat dulu semua alim ulama, seluruh para masyayikh yang kemudian menjadi panutan dari para alim ulama umat di setiap masa. Semuanya sepakat khilafah, harus tegak khilafah. Semua. Kecuali satu dari golongan Syiah. Ya. Syiah pun Syiah Nusairiyah itu yang sekarang dipakai sama si Bashar Assad. Itu pun bukan tidak setuju khilafah, tapi dia harus siapa? Tadi harus dari keturunan Alawiyah yang menurut mereka adalah keturunan Ali, kata mereka. Padahal mereka menuhankan itu. Salah juga ini. Semua mazhab sepakat khilafah sebenarnya. Hatta mazhab orang yang kemudian menyerukan tauhid itu sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal, ya dah, itu juga setuju khilafah. Tapi kenapa kemudian sekarang nggak khilafah? Malah mamlakah Saudi Arabia, ya kan? Jumhuriyah Islamiyah Iraniyah. Coba itu. Padahal itu sumbernya itu, ya dah. Ya, kalau kata siapa sih Malila, coba itu kan lihatin. Aduh, berantakan nih urusan kan gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Terus ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau mantan dukun ingin memperjuangkan penegakan khilafah? Ya tinggalkan dulu perdukunannya. Ya tinggalkan, dia tobat dulu. Tapi nggak usah. Tobat dulu dengan sebenar-benarnya tobat. Nggak usah juga diumumkan misalnya. Maksudnya diumumkan dia itu masih dukun gitu maksudnya. Tutup perdukungannya. Sorry, nggak dukun lagi, sudah tobat, sekarang menegakkan khilafah. Gitu. Buang itu semuanya. Jimat-jimat segala rupa ya. Segala gantungin peniti, gantungin gunting. Ada nggak? Nggak ada. Ya nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau mantan dukun menegakkan khilafah boleh selama masih manusia. Ya. Siapa tuh? Iya kan? Jadi orang-orang yang kemudian bagaimana melakukan kesyirikan, melakukan kemusyrikan, dia harus bertaubat dulu dengan sebenarnya taubat. Nanti kalau dia sudah memperjuangkan khilafah, urusan dia kepada khalifah, mau ngaku mau enggak urusan dia nanti. Ya kan? Mungkin bisa jadi khalifah juga mengampuni atau apa sudah, atau mungkin juga mau menegakkan karena ada urusan itu nanti urusan khalifah. Tapi dia harus tetap melaksanakan apa? Kewajiban yang agung ini. Justru itu untuk supaya apa? Menggugurkan atau menyaingi kebaikan yang dia buat dari dosa yang telah dia perbuat juga. Innal hasanata yuzhibnas sayyi'at. Ya kan? Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Gitu. Ya. Nah, jadi begitu ya. Masih ada 5 menit lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Jadi gitu ya. Apa namanya? Silakan. Silakan. Masa
khilafah Islamiyah yang kelompok apa? Gimana? Ikhwan. Rumus. ISIS. Khilafah Muslimin. Khilafatul Muslimin. Iya, Rumus. Ilmus. Bukan. Terus apa? Ya udah gimana? Ih, lupa jadinya tuh katanya mau nanya. Apa namanya? NII. Apa? Kelompok Haramaya itu ya udah ada khilafah bagi dia gitu. Oh, iya, Khilafatul Muslimin katanya gitu. Iya, tadi tinggal kita uji aja. Dia punya asas yang 4 itu enggak? Tinggal itu aja uji. Kalau dia nggak punya asas yang 4 yang kemarin kita bahas, ya nama-namanya doang. Saya terus terang saya ketemu dengan salah satu ajengan dulu di wilayah Sumedang. Dia itu saya tawari tentang dakwah khilafah. Dia tertawa, dia senang katanya. Dakwah khilafah. Kenapa kata dia? Kenapa Pak Yai? Dia bilang, saya sudah 2 kali dibaiat menjadi khalifah. Katanya. Coba bayangkan, sudah 2 kali dibaiat katanya jadi khalifah. Tapi dia sendiri jadi PNS, kan gitu kan, guru agama dan nggak punya wilayah gitu. Ya gimana ini? Ya, tapi ya tadi dia setuju dengan itu. Nah, bagi seluruh kaum muslimin yang kemudian tahu tentang adanya tentang masalah khilafah ini, maka wajib bagi mereka untuk apa? Memperdalamnya. Bukan sebatas isman semata atau sebatas nama semata. Dia harus menelaah satu persatu bagaimana jihadnya, bagaimana ketentuan wilayahnya, bagaimana ketentuan khalifahnya. Semua detail menurut syariat Islam. Baru dia ngerti nanti, oh ini ternyata ini nama-namanya doang, kan gitu. Kan ada tuh, ya, namanya Soleh. Tapi jadi bencong. Ini gimana nih tuh di film Ipin Upin? Siapa? Saleh misalnya. Itu. Ya. Ini walaupun kartun ya, nggak apa-apa perumpamaan gitu misalnya. Mana ada orang soleh jadi bencong, kan gitu misalnya. Nggak mungkin. Dia harus tegar di situ bahwa dia laki-laki atau perempuan. Bisa jadi namanya misalnya pura-pura di situ namanya khalifah, namanya khilafah. Tapi nggak sesuai dengan syarat dan ciri. Nih ciri pertama ini. Berarti batas wilayahnya dinamis. Lah kalau sekarang nggak punya wilayah sama sekali, gimana ceritanya itu? Iya kan? Iya. Jadi katanya ada yang nonton mantan dukun itu. Insya Allah. Ya, mohon maaf, harus tobat dia. Ya kan? Kayak gitu. Iya, ya, tapi taubatnya dulu harus juga dia kan gitu. Iya, mantan karena kepepet nggak ada yang konsultasi, repot juga itu kan. Nanti kalau datang ada konsultasi lagi, dia buka lagi kan kacau kan gitu misalnya. Jangan, bukan. Gitu ya. Nah, jadi secara akidah kaum muslimin pun nanti akan dijaga oleh khalifah, oleh kekhilafahan itu. Gitu. Ya. Cukup? Ya, insya Allah ya. Nanti lanjutin lagi ciri kedua, ketiga, dan sebagainya. Insya Allah ya. Pekan depan. Itu deh ya. Ngerti gak nih? Ngerti ya? Jos ya? Alhamdulillah. Ya udah. Tadi nanti minta katanya ada kelas khusus. Saya bilang ya susah juga nanti kalau kelas khusus ya. Pokoknya bareng-bareng aja lah insya Allah. Nggak datang kawan ya? Iya. Oh, iya. Oke. Jadi yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di bagi tuh.
Dari batinnya masih nyimpen kan tidak ya?